Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budi Santoso dari Universitas Juanda Bogor yang mengikuti program MBKM akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara pertemuan ketiga 30 September 2021. Beliau menjelaskan pertama bentuk-bentuk perbuatan pemerintah, kedua ketetapan, ketiga peradilan administrasi negara. Dan juga beliau memberi 9 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, berikan definisi hukum administrasi negara menurut Van Appeldoorn dan Djoko Sutomo. Van Appeldoorn menyatakan bahwa hukum administrasi negara terdiri dari hukum pemerintahan, hukum peradilan, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan administrasi negara, hukum polisian, dan hukum proses perundang-undangan. Pengertian hukum administrasi negara menurut Djoko Sutomo adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formil administrasi negara, peraturan perundang-undang. Yang kedua, kebiasaan atau praktek tata usaha negara. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, doktrin. Yang ketiga, mengapa HAN belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. 1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, memiliki kesadaran yang rendah terhadap HAM. Yang ketiga, tidak memiliki sikap toleransi. Sikap toleransi perlu dimiliki oleh setiap orang untuk bisa menghargai dan menghormati orang lain. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan HAN dan HTN. Hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak, yakni aturan yang harus diperhatikan oleh kelengkapan negara. Selanjutnya, menitikberatkan perhatian secara khas kepada administrasi saja daripada negara. Lebih banyak berurusan dalam pelaksanaan pembentukan aspirasi politik, jadi relatif lebih banyak dengan proses pemerintahan dan organisasinya. Hukum administrasi negara, hukum tata negara menggambarkan negara dalam keadaan tidak bergerak, mengatur tentang berdirinya negara, fungsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan fokus terhadap konstitusi daripada negara sebagai keseluruhan. Yang kelima, jelaskan hubungan HAN dengan HTN. Hubungan administrasi negara merupakan embel-embel atau tambahan dari hubungan tata negara. Badan-badan kenegaraan tanpa hukum tata negara adalah lumpuh karena mereka tidak diberi kekuasaan atau kekuasaannya itu tidak membentuk. Kenegaraan tanpa hukum administrasi negara adalah batas karena mereka dapat menggunakan kekuasaannya itu sekehendak hati. Apakah yang dimaksud dengan ketetapan bisiking? Pengertian ketetapan atau bisiking menurut para ahli W.F. Prince menyatakan ketetapan sebagai suatu tindakan hak sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Yang ketujuh, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Unsur ketetapan atau basiking. Yang pertama, penetapan tertulis. Yang kedua, oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, tindakan hukum tata usaha negara. Yang keempat, konkret atau individual. Yang kelima, final. Selanjutnya, akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Yang kedelapan, sebutkan macam-macam ketetapan. Menurut Prince, ketetapan yang dimaksud mengubah redaksi teks ketetapan lama, suatu ketetapan negatif, penarikan atau pembatasan suatu ketetapan. Yang terakhir, suatu pernyataan pelaksanaan. Yang terakhir, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Lembaga Pengadilan Administrasi Negara atau PTUN adalah sebagai salah satu badan peradilan
yang dilaksanakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang berbeda di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara filosofis, tujuan pembentukan Peradilan Administrasi Negara atau PTUN adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.